Shalom teman-teman sekolah minggu GKI Jember. Shalom mama papa, shalom kakak-kakak sekolah minggu. Waktunya kita beribadah kembali. Yuk teman-teman, kita siapkan diri untuk mulai sekolah minggu kita. Kalian bisa pinjam HP mama atau papa, boleh pakai laptop atau komputer, atau bisa juga pakai televisi. Minta tolong papa, mama untuk menyiapkannya ya. Jangan lupa mandi ya, gosok gigi supaya harum ketika memuji Tuhan. Nah, kalau sudah pakai baju yang rapi dan bersih, kita mau menghadap Tuhan. Jangan lupa siapkan Alkitab dan amplop persembahannya ya, karena kita mau beribadah. Jauhkan segala hal yang bisa mengganggu konsentrasi kita. Sekarang duduk yang rapi dan tertib, karena kita mau menghormati Tuhan. Yuk, kita siapkan hati untuk beribadah. Selamat beribadah. Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi bersama Kak Yudi. Kak Yudi yakin pasti adik-adik di rumah dalam keadaan sehat, ceria, cantik-cantik semua, ganteng-ganteng semua. Itu karena semua anugerah dan kasih Tuhan senantiasa untuk adik-adik di rumah. Kak Yudi, gelap. Aku nggak nampak. Di mana Kak Yudi? Coki, Kak Yudi di sini. Kakak tahu kenapa Coki jadi gelap. Adik-adik tahu nggak kira-kira kenapa Coki ngerasa gelap? Ya, betul. Karena matanya ditutup. Coba Coki buka. Wah, kelihatan kan terang? Coba adik-adik sekarang di rumah, sama-sama kita tutup mata yuk, pakai kedua tangan. Gimana? Kelihatan Kak Yudi nggak di layar HP atau TV-nya? Kelihatan nggak? Kakak juga nggak bisa ngeliat tuh adik-adik semua. Betul, coba kalau tangannya dibuka, ya kita jadi kelihatan lagi. Tuh lihat Coki, matahari bersinar terang. Hari sudah pagi. Coki tahu nggak apa guna matahari buat kita? Buat menerangi. Betul Coki. Coba adik-adik di rumah tahu nggak guna matahari buat kita? Oh betul. Guna matahari buat kita memberi pertumbuhan. Kenapa? Karena sinar matahari banyak mengandung vitamin D, juga buat tumbuhan, buat hewan. Kalau buat tumbuhan, membantu proses fotosintesis. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa bersama dulu ya. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Tangannya dilipat, yuk kita tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih hanya karena kasih anugerah-Mu saja yang memampukan kami untuk bangun di pagi hari ini, untuk mengikuti sekolah minggu secara virtual dari rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga yang memampukan kami mengikutinya dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami senantiasa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah bersukacita. Kita mau bersukacita lagi dengan mendengarkan pujian yang dibawakan oleh Prilly dan kakak, Fania kakaknya. Selamat pagi Tuhan, kita sapa Tuhan Yesus, kita sapa teman-teman semua, kita bersukacita bersama. Mari kita lihat tayangan ini. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhanlah pelihara kami tiap hari.
baca kita suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kita suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kali haleluya baca kita suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kita suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kita suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kali haleluya baca kita suci, doa tiap hari mau tumbuh. Halo adik-adik, sebentar lagi kita akan mau belajar dan membaca firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi hari ini Tuhan telah memberkati kami anak-anak Tuhan untuk memuji Tuhan, untuk bersyukur, untuk menyembah Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami akan belajar, kami akan membaca firman Tuhan. Biarlah firman yang boleh kami pelajari ini menjadi firman yang hidup di dalam diri kami, sehingga kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami, dalam nama-Mu kami berdoa dan berserah. Amin. Adik-adik, ada satu benda yang kakak taruh dalam gambar ini. Adik-adik bisa tebak? Wah, sulit sekali kak. Ini kan gelap, aku nggak bisa lihat apapun kak, semuanya hitam. Kalau seperti ini, lebih jelas ya ada benda apa di dalam. Yap, betul, ada Alkitab. Memang kalau terang, kita lebih mudah melihat sesuatu. Beda sekali kalau tadi slide-nya gelap, nggak ada apapun yang bisa kita lihat. Sebelum kita mau mendengar firman Tuhan, yuk kita baca dulu Alkitab kita dari Yohanes 8 ayat 12 sampai 20. Kita baca bersama ya. Elai memberikan judul, Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata orang-orang Farisi kepadanya, Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, Di manakah Bapamu? Jawab Yesus, Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat pembendaharaan, waktu ia mengajar di dalam bait Allah. Dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Adik-adik, bacaan Alkitab kita pada hari ini dimulai dengan pengakuan dari Tuhan Yesus, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Wah, rupa-rupanya pernyataan yang begitu luar biasa ini tidak dimengerti oleh orang Farisi. Mereka bingung, kok Yesus malah bersaksi tentang dirinya sendiri?
Biasanya orang itu kan bersaksi atas orang lain. Misalnya nih, Cafe bilang, "Wah, Brian tuh anak yang baik loh. Dia bantu kakak ambilin buku, pimpin pujian, ramah. Wah, pokoknya Brian baik deh." Tapi adik-adik, coba kalau suatu hari Brian yang bilang sendiri nih ke adik-adik, teman-teman, aku nih anak yang baik loh. Aku selalu ambilin buku, pimpin pujian, tersenyum ke kakak-kakak sekolah minggu. Wah, pasti adik-adik lebih gak percaya ya kalau kita bersaksi tentang diri kita sendiri atau ada teman kita yang bersaksi tentang dirinya sendiri. Nah, itu juga yang ada di pikiran orang Farisi. Namun Tuhan Yesus tetap menjawab dengan teguh bahwa Ia adalah sungguh terang dunia. Adik-adik, apa sih terang dunia itu? Kenapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa Ia adalah terang dunia? Apa hebatnya menjadi terang dunia? Untuk memahami terang dunia, yuk kita lihat gambar ini. Kakak yakin deh adik-adik tahu ini tuh apa. Ya betul, ini matahari yang juga disebut sebagai benda paling terang yang menyinari dunia kita ini. Ukuran matahari ini sangat besar, bahkan sampai 110 kali diameter bumi. Bayangkan adik-adik, lihat tuh di gambar, bumi kelihatan kecil sekali. Selain itu, besar beratnya juga mencapai 330.000 kali berat bumi. Dan bukan hanya itu adik-adik, pasti kalau bicara soal matahari kita penasaran nih, matahari itu suhunya berapa sih? Rupanya suhu inti matahari itu 15 juta Celcius. Tuh yang ada di tengah-tengah, yang ada di pusatnya itu 15 juta Celcius. Wah, bayangin adik-adik panasnya seperti apa. Kita kalau pegang air panas aja kita udah teriak kesakitan ya. Kulitnya pasti terbakar, bayangkan kalau matahari. Namun, matahari bukan hanya dikenal karena sinarnya. Matahari juga dikenal sebagai sumber kehidupan adik-adik. Hal itu karena matahari menghasilkan energi yang sangat besar sehingga kehangatan dan sinarnya mampu menghidupkan tumbuhan, bahkan menyehatkan hewan dan kita semua. Makanya nggak heran ya, di masa pandemi ini adik-adik kan disarankan untuk berjemur karena matahari itu juga adalah sumber vitamin D yang bisa membuat adik-adik sehat, nggak kena virus. Kalau Tuhan Yesus berkata Ia adalah terang dunia, berarti mirip seperti matahari. Tuhan Yesus itu membawa kehidupan, terang, dan terlebih lagi keselamatan dari Allah. Ia membawa secercah harapan kepada manusia-manusia kita semua yang jatuh dalam dosa. Dosa itu diibaratkan seperti sebuah lubang yang gelap yang membuat kita merasa buntu, tidak bisa melihat apa-apa yang di hadapan kita jika kita berada di dalamnya. Nih seperti di gambar yang ada di depan adik-adik semua ya, adik-adik lihat ya. Itu ada lubang yang katanya salah satu lubang yang terdalam di bumi ini. Bayangin adik-adik, kalau adik-adik jatuh ke dalam dosa, itu sama rasanya seperti adik-adik ada di dalam lubang itu. Lihat ya, gelap, terasing, kita nggak bisa lihat apa-apa di dalamnya. Persis seperti slide pertama, di mana adik-adik juga nggak bisa lihat gambar apapun karena gelap. Namun lihat, terang Tuhan Yesus bercahaya untuk membuat adik-adik tidak lagi jatuh dan dikuasai kegelapan. Adik-adik melihat cahaya, melihat harapan, melihat terang. Hidup di dalam Tuhan membuat kita bertumbuh menjadi anak-anak-Nya. Kita tidak takut lagi dengan gelap yang menguasai kita, karena kita bahagia, kita hidup di dalam terang-Nya. Kalau nih kita semua hidup dalam terang Tuhan, kita akan hidup jujur dalam mengerjakan ulangan dan tugas. Kita juga jadi anak-anak yang jujur dalam berkata-kata kepada orang lain, bukan hanya kepada orang tua dan keluarga kita. Dan terlebih lagi, kita menjadi anak-anak yang hangat, anak-anak yang baik dan bersahabat, karena kita memancarkan kehangatan kasih Tuhan Yesus juga. Wah, paket komplit nih buat anak-anak yang hidup di dalam terang. Perkataan Tuhan Yesus, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup."
Mari kata-kata ini kita jadikan ayat super kita pada minggu ini ya. Ingat, tapi kita bukan hanya harus menghafal, tapi juga menjadikan pernyataannya ini sebagai panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus nyatakan dalam hati kita masing-masing, karena Yesus adalah terang dunia, maka aku ingin memancarkan sinarnya. Aku mau menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam terang. Dan Tuhan Yesus kiranya menolong dan memberkati kita semua ya adik-adik. Amin. Adik-adik, kita bersama-sama telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Kak V. Nah, sekarang waktunya kita seru-seruan bersama ayat super minggu ini yang diambil dari Yohanes 8 ayat 12a. Mari adik-adik di rumah bersama-sama kita siapkan kertas dan alat tulis. Kita bermain bersama dengan roda berputar yang sudah disiapkan oleh Kak Brian. Terima kasih Kak Brian. Tugas adik-adik hanya mencatat kata yang tertera di layar pada saat roda berhenti berputar sampai tercatat lengkap. Hasil catatan bisa ditulis di HP, kertas biasa, atau di dalam kertasnya di gambar matahari sebagai simbol terang. Kemudian hasilnya adik-adik bisa minta tolong mama, papa, oma, opa dikirim ke grup sekolah minggu. Oke adik-adik, Kak Yudi ulangi sekali lagi ya. Yohanes 8 ayat 12a. Roda berputar, stop, catat. Roda berputar lagi, stop, catat. Demikian seterusnya sampai selesai. Siap? Dalam hitungan 3, 2, 1, mulai. Nyanyikan lagu Kuberi Persembahan. Teman-teman, mari kita doa persembahan. Lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami sehingga kami bisa ikut ibadah sekolah minggu online. Tuhan, tolong jamahlah tangan-tangan yang memberi persembahan dan lancarkan ibadah sekolah minggu ini. Sekarang kami akan melanjutkan ibadah sekolah minggu online kami. Berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita mau kembali datang kepada Tuhan melalui doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan, untuk kesempatan pada pagi hari ini, di mana kami boleh belajar satu hal yang baru. Kami boleh diingatkan bahwa kami semua adalah anak-anak terang.
kami semua hidup di dalam terang kasih Tuhan. Karena itu Tuhan, mampukanlah kami agar kami selalu bisa menyuarakan kebenaran dimanapun Tuhan menempatkan kami. Biarlah kami menjadi anak-anak yang jujur dalam berkata, anak-anak yang ramah, anak-anak yang hangat dalam bergaul, sehingga kasih Tuhan dinyatakan melalui setiap kami. Tuhan Yesus berkati kami semua dalam masa-masa pandemi ini, ketika kami masih beberapa mungkin sudah bisa masuk ke sekolah. Tuhan berkati kesehatan kami agar kami selalu sehat, kami tetap bersemangat menjaga diri kami Tuhan, sehingga kami boleh tetap belajar dengan baik. Kami juga berdoa untuk orang tua kami Tuhan, papa mama maupun keluarga kami yang lain yang menjaga dan memelihara kami, merawat kami dengan penuh kasih sayang. Biarlah mereka semua juga Engkau berkati dalam setiap pekerjaan dan juga dalam setiap kesehatan. Berkati juga Tuhan hari-hari yang boleh kami lalui nanti, di hari-hari yang akan datang, kami percaya kami menjalaninya semuanya, itu dengan pertolongan dan campur tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Teman-teman, sampai jumpa di minggu depan. Adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai, tapi ingat ya, adik-adik semua punya tugas untuk menjadi anak-anak terang Tuhan dimanapun adik-adik berada, di sekolah, di rumah, maupun juga di lingkungan tempat tinggal. Jangan lupa firman Tuhan hari ini ya. Yuk kita semangat untuk selalu menjadi anak-anak terang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih teman-teman yang sudah mengirimkan tayangan minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Tetap sehat, tetap semangat. Dadah. Dadah. Dadah, sampai jumpa minggu depan. Dadah teman-teman.